sosialisasi membangun budaya positif kepada rekan-rekan guru di SDN Karangmuka 1. Harapan saya kegiatan ini bisa membawa pengaruh positif bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini dalam rangka membangun budaya positif sehingga nanti bisa meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran bagi siswa. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan memberikan rahmat kepada kita semua sehingga acara sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi syukur pada hari pendatang kepada Allah karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita pada hari ini bisa melaksanakan sosialisasi membangun budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Banyumasin tahun 2022. Salam kita haturkan kehadiran junjungan kita dari Besar Muhammad SAW, tersahabat keluarga umat hingga akhir zaman. Atas nama kepala sekolah SDN Karangmuka 1, kami menyampaikan kepada calon guru penggerak untuk bisa melaksanakan kegiatan tentang sosialisasi membangun budaya positif ini terhadap guru-guru di SDN Karangmuka 1. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan semuanya, semua dari CGP yang ada bisa membawa angin segar perubahan bagi guru-guru kita di SDN Karangmuka 1. Kemudian selamat bekerja semuanya untuk CGP yang ada. Tetap semangat untuk melanjutkan semua tugas yang ada hingga akhir nanti. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih kepada rekan-rekan pendidik semua yang telah bersedia menghadiri kegiatan sosialisasi membangun budaya positif di tempat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang terhingga pula kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan pada hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi dari SDN Karangmuka 1 Banjarmasin, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022, akan menyampaikan sosialisasi membangun budaya positif. Baik, sebelumnya saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan pendidik semua memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk membangun pendidikan yang berkualitas di manapun kita berada. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya pula bahwa membangun budaya positif adalah merupakan suatu tujuan kita bersama. Untuk itu, sebelum kita memulai sosialisasi ini, saya ingin menyampaikan sesuatu atau bahasa motivasi saya, yaitu adalah pembelajaran merupakan ladang amal dan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat pembelajaran maka itu yang akan menjadi prioritas kita bersama. Terima kasih. Sebelumnya kita mulai terkait dengan sosialisasi membangun budaya positif. Bapak Ibu semua, untuk sesi ini nanti kita akan adakan sesi tanya jawab dengan materi berselang-seling, atau saya kasih waktu supaya saya menjabarkan atau menjelaskan materinya. Nanti akan ada sesi pertanyaan, jadi mungkin bertahap materi pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi membangun budaya positif
di SDN Karangbarat 1 Banjarmasin. Kita mulai. Baik, kita masuk ke slide pertama atau pengantar atau isi daripada realisasi pada hari ini. Yang pertama, berisi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian peran guru penggerak itu sendiri, kemudian visi guru penggerak, kemudian rancangan perubahan menggunakan konsep Bagja. Setelah itu budaya positif, kemudian keyakinan kelas, seterusnya kebutuhan dasar manusia, restitusi dan posisi kontrol. Nah, itulah nantinya Bapak Ibu semua yang akan kita bahas dan akan kita pahami bersama terkait dengan sosialisasi pada hari ini. Baik, kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semua, kita sebagai pendidik tentu tahu dan yakin bahwa Ki Hajar Dewantara adalah merupakan bapak pendidikan Indonesia, di mana beliau membangun taman baca atau sejenis lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta pada masa dulu, sehingga beliau dikatakan bapak pendidikan Indonesia. Baik, apa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kemudian, pendidikan merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kuncinya. Kemudian, pendidikan dapat menjadi ruang pelatihan dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat dari filosofi atau pemaparan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, jelas sesuai dengan ajaran-ajaran keagamaan, terutama agama Islam. Kita lihat di sana, ternyata pendidikan itu merupakan satu kunci. Kunci apa? Kunci untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pendidikan atau dalam agama Islam juga dijelaskan bahwa ternyata pendidikan itu sangat penting. Kata Nabi, "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina." Dan ada lagi yang mengatakan, ada lagi yang meriwayatkan, "Tuntutlah ilmu sejak buayan sampai di Ampah." Nah, jadi konsep filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ajaran-ajaran kita, artinya tidak bertentangan. Oleh karena itu, saya yakin filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini akan mampu menghasilkan produk-produk lembaga pendidikan yang berkualitas dan itu akan menghasilkan murid atau output yang berkualitas Tuhan. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang kita akan menuju kepada apa sih tujuan pendidikan itu. Baik, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setiap-tiapnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan. Dan ini tentu juga sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 45. Artinya supaya mencapai kebahagiaan dalam masyarakat atas seluruh warga negara Indonesia. Kemudian peran guru. Apa sih sebenarnya peran guru? Saya pribadi pada awal-awalnya menyadari bahwa ternyata guru itu sangat luas perannya. Tapi ternyata kalau kita lihat dari segi apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ternyata guru itu cuma sekedar menuntun dan menumbuh kembangkan anak sesuai kodrat dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang begitu penting. Artinya guru hanya menuntun. Kemudian dan untuk menumbuh kembangkan, tidak
menentukan hasil atau tidak membentuk suatu karakter. Jadi peran guru hanya sebatas menuntut dan mengembangkan apa yang ada pada diri anak itu sendiri. Baik, kita teruskan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun, yang mana anak itu merupakan tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun itu di lahan yang telah disediakan. Nah, itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Artinya seorang guru seperti atau laksana seorang petani yang menyampaikan atau berkebun sesuai dengan bibit atau jenis tanaman yang akan ditanam. Sedangkan anak-anak itu merupakan tanaman atau tumbuhan yang kita tanam tersebut. Oleh karena itu, ternyata seorang guru hanya berperan sebagai menanam, memelihara, memberi pupuk atau memberi nutrisi terkait dengan kebutuhan yang ada pada tanaman tersebut. Itu pula dengan anak. Baik, kita teruskan. Dalam proses menuntut, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya. Nah, tadi kan dibatasi bahwa seorang pendidik itu hanya sekedar menuntut, menjadi pamong atau menjadi fasilitator bagi anak itu. Namun, tetap kita arahkan, tetap kita tuntun mereka ke arah hal-hal yang positif, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan tidak lepas dari hal-hal yang bersifat positif tersebut. Oleh karena itu tetap diperhatikan dan juga dijaga. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara adalah dirawat, dipupuk dan disiram. Baik, kita teruskan. Sekarang kita menginjak kepada bagaimana bentuk proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu diantaranya adalah yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada siswa. Memerdekakan di sini adalah proses pembelajaran itu tidak berpusat pada guru atau tidak terpaku kepada guru itu sendiri, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan dari karakter siswa masing-masing. Artinya apa? Artinya kemampuan seseorang atau kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Karena itu proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu salah satunya adalah memerdekakan dalam proses pembelajaran atau istilah sekarang yang kita kenal merdeka belajar. Seterusnya, mengikuti perkembangan zaman. Ini juga sesuai dengan apa yang kita pahami bahwa kita hidup di suatu zaman yang dulu dan sekarang berbeda, dan kebutuhan akan pendidikan pun juga berbeda. Jadi sesuai dengan apa yang kita rasakan. Seterusnya, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jelas, artinya pendidikan yang kita proseskan atau yang kita laksanakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan tersebut yang perlu kita perhatikan. Seterusnya, membangun pada budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, ini salah satu titik berat yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah membangun budi pekerti atau akhlak. Kenapa demikian? Karena dengan budi pekerti seorang siswa atau murid akan memiliki kualitas sosial yang bagus dan dapat berinteraksi dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan lain sebagainya, karena dia memiliki nilai budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, penanaman budaya karakter yang positif yang mengarah kepada budi pekerti itu bagus untuk dikembangkan dalam lembaga pendidikan, serta berfokus pada proses bukan hasil. Jadi proses itu memerlukan suatu hal-hal yang bersifat positif, semuanya berada di lingkaran yang positif, bukan berada di lingkaran yang negatif.
Sedangkan hasil itu bisa didapat dengan berbagai macam cara dan jalan. Oleh karena itu, kenapa jadi Ki Hajar Dewantara berfokus pada proses? Karena proses itulah yang akan menciptakan, yang akan membentuk karakter peserta didik arah yang lebih baik, bukan hasil. Kalau hasil mungkin arahnya kepada bentuk yang abstrak, bentuknya seperti angka-angka dan sebagainya, itu hasil. Tapi kalau proses itu bentuknya seperti karakter, kemudian budi pekerti, dan juga nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang baik. Baik, kita teruskan. Nah, ini nilai dan peran guru penggerak. Baik, sebelum kita meneruskan nilai-nilai dan peran guru penggerak, dari apa yang saya sampaikan, apakah yang kawan-kawan atau rekan guru semua yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan atau sanggahan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menginginkan proses pembelajaran yang memerdekakan peserta didik serta proses pembelajaran yang bersifat pada murid atau memperhatikan karakter murid masing-masing. Dan untuk itu adalah dari rekan-rekan pendidik semua yang ingin ditanyakan atau yang perlu diperjelas atau ingin ditambahkan. Baik, kepada Ibu Mariatul, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenapa nilai-nilai guru penggerak harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang telah memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Bagus sekali. Jadi pertanyaan Ibu itu akan kita bahas bersama di sesi di saat ini. Baik, kita mulai. Sebelum saya menjawab dari pertanyaan Ibu, sedikit akan saya sampaikan terkait dengan peran dan nilai guru penggerak. Baik, kita mulai. Nilai-nilai guru penggerak seperti yang Ibu tanyakan tadi, ada nilai guru penggerak itu yang berpihak pada murid, kemudian mandiri, setelah itu reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu terkait dengan pertanyaan tersebut dan juga masuk kepada materi yang kita paparkan ini. Baik, yang pertama berpihak pada murid. Pada dasarnya, Ki Hajar Dewantara mengharapkan seorang guru atau pendidik itu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Akhirnya disebut dengan berpihak pada murid, atau bahasa lainnya menghamba kepada murid. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan hal tersebut, maka kebutuhan dan perkembangan murid akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Artinya apa? Artinya pembelajaran akan lebih aktif, lebih menyenangkan, dan juga membantu menguatkan keberpihakan kepada murid. Jadi apa sih berpihak pada murid? Nah, jadi berpihak pada murid berarti kita memberikan layanan pendidikan kepada murid dengan memperhatikan karakter dan kodrat yang ada pada anak itu sendiri dan juga kodrat zaman. Baik, selanjutnya sesuai dengan pertanyaan Ibu, kita teruskan terkait dengan mandiri, Bu ya. Nah, kemudian mandiri, salah satu nilai dari guru penggerak. Mandiri adalah memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu mendorong diri sendiri untuk
mengembangkan diri, terutama dalam bidang pendidikan, karena kita memang berprofesi di bidang pendidikan. Nah, salah satu nilai dari guru penggerak itu adalah mandiri tersebut. Kemudian apa mandiri itu? Mandiri itu merupakan suatu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri yang untuk kita kembangkan. Yang jelas motivasi tersebut memberikan dampak positif kepada kita sebagai pendidik, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan kepada murid yang baik dan berkualitas. Baik, seperti itu dulu ya. Kemudian kita teruskan, nanti akan kita review lagi terkait dengan pertanyaan Ibu kalau sudah selesai saya paparkan. Kemudian selanjutnya reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif merupakan proses merefleksikan diri dan memaknai pengalaman yang terjadi menjadi panduan atau perbaikan di masa datang. Jadi kayak review kejadian kita proses lagi, kita review, kita lihat di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, di mana ada kelebihan kita tingkatkan lagi, sehingga akan menghasilkan produk yang lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Nah, itu salah satu daripada fungsi reflektif dari nilai guru penggerak. Apakah nilai guru penggerak ini harus ada pada guru? Jawabannya adalah harus, karena kelima nilai tersebut mengcover semua kebutuhan guru sebagai bentuk pelayanan kepada pendidikan. Selanjutnya kita teruskan. Yang keempat, kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif merupakan salah satu dari nilai guru penggerak yang berfungsi membangun hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak, seperti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, komite sekolah dan wali murid, serta komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah, dengan tujuan pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu nilai dari guru penggerak dalam kolaboratif ini tentu dapat memberikan efek positif kepada guru itu sendiri. Contohnya, kalau kita berada di suatu lingkungan sekolah, kan ada kerjasamanya tuh, ada kegiatan bermacam-macam yang bertujuan untuk membangun atau meningkatkan kualitas pendidikan di suatu lembaga tersebut. Oleh karena itu, kolaboratif sangat diperlukan, dan kolaboratif ini merupakan gambaran bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa berkarya, tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada orang lain. Artinya kolaboratif itu sangat diperlukan dalam segala hal, termasuk juga kita di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai kolaboratif tersebut, sehingga mampu kita ibaskan kepada rekan sejawat, dan pada akhirnya akan mampu mengembangkan atau membentuk suatu proses pembelajaran yang berkualitas, baik itu di kelas maupun di sekolah. Jadi kita teruskan sesuai dengan apa yang ditanyakan Ibu Mariatul. Yang kelima adalah inovatif. Nah, ini salah satu nilai guru penggerak yang sangat urgent juga keberadaannya, yang harus dimiliki oleh seorang guru, termasuk kita semua di sini sebagai pendidik. Apa itu inovatif? Inovatif adalah seorang guru harus memiliki kemampuan dan daya kualitas berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Karena apa? Karena zaman berbeda-beda, sehingga kebutuhan dan keperluannya pun juga berbeda. Oleh karena itu kita harus mengembangkan diri, berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman, kata orang. Pada sebenarnya ada banget ketinggalan zaman lah. Baik, kita teruskan. Inovasi yang dilakukan itu diharapkan atau kita inginkan dapat meningkatkan semangat dan minat siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan,
serta memperbaiki pembelajaran sebelum ke arah yang lebih baik. Jadi pada intinya tujuan daripada inovatif adalah membentuk inovasi atau kreativitas dari guru tersebut yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas mutu pendidikan yang ada di kelas ataupun juga di sekolah masing-masing. Nah, itu salah satu dari peran atau nilai guru penggerak tersebut. Baik, nah ini perannya. Kalau tadi nilai guru penggerak ada 5, peran guru penggerak juga ada 5. Baik, terima kasih yang telah berikan pertanyaan Ibu Mariati sesuai dengan materi yang kita sampaikan terkait dengan nilai guru penggerak tadi. Mungkin ada masukan dari kawan-kawan yang lain masih terkait dengan nilai guru penggerak. Setelah itu kita akan masuk ke peran guru penggerak. Baik, terkait dengan nilai guru penggerak, apakah perlu ada yang kita sampaikan atau perlu kita diskusikan? Cukuplah kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Atau nanti mungkin di akhir sesi kita akan ada pertanyaan sesi tanya jawab yang sifatnya keseluruhan. Ya, Ibu Anissa ya. Terima kasih Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan hari ini sangat menarik ya Pak Yudi. Dari tadi saya menyimak ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, di mana nilai-nilai tersebut bisa dijadikan acuan kita dalam mendidik siswa ya Pak. Nah, salah satunya tadi saya lihat ada nilai inovatif ya. Nah, di sini inovatif ini Pak mencakup apa saja? Apakah harus terfokus kepada teknologi ataukah juga bisa dimasukkan isu-isu lokal yang ada di daerah kita Banjarmasin? Nah, di sini kan di daerah Banjarmasin ini isu-isunya kan kayak ada sampah ya Pak, sampah terus banjir. Nah, apakah inovatif di sini bisa kita kaitkan dengan isu-isu yang ada di daerah kita Kota Banjarmasin Pak? Ya, seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa yang tentu perlu kita gali dan memerlukan pemikiran yang tajam terkait dengan pertanyaan Indonesia yang sangat luar biasa dan berkualitas tersebut. Tentu tujuannya adalah untuk menggali dan memahami lagi tentang peran dan nilai dari penggerak tersebut. Ya, betul sekali. Ternyata inovatif itu bukan saja terbatas kepada ranah pendidikan. Karena apa? Karena memang kita berada di suatu wilayah itu berkaitan dengan geografis dan juga budaya lokal, tentu terkait di sana dan keadaan alam. Sama halnya dalam proses pembelajaran kita juga harus memperhatikan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Oleh karena itu sama terkait dengan inovatif tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan atau geografis itu sangat penting. Contoh seperti Ibu yang sampaikan tadi adalah banjir, sampah itu menjadi isu yang sangat luar biasa karena sampah salah satu momok yang menyebabkan landasannya karena itu merupakan sumber penyakit dan juga sebagainya. Dan menurut informasi Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Oleh karena itu inovatif dalam hal kebersihan atau terkait sampah itu sangat diperlukan juga. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menangani atau terkait dengan masalah sampah atau banjir tersebut. Di antaranya satu, kita bisa memberdayakan peserta didik kita untuk tetap menjaga kebersihan dan juga menerapkan hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa kita gunakan juga bank sampah dan lain sebagainya yang berfungsi untuk meminimalisir keberadaan sampah tersebut. Itu yang mungkin bisa kita terapkan secara
cepat. Kalau jangka panjangnya kita bisa bekerja sama dengan instansi terkait menangani sampah tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait banjir merupakan salah satu bagian dari pemilihan sekarang untuk Kota Banjarmasin, karena memang menurut informasi Kota Banjarmasin adalah salah satu wilayah yang berada di bawah permukaan laut sehingga rentan terhadap banjir. Bagaimana inovasi seorang guru terhadap banjir tersebut? Tentu ini juga ada kaitannya dengan proses pembelajaran, di mana seorang guru harus bisa memberikan contoh dan tauladan agar selalu tetap mencintai lingkungan atau alam. Karena itu bagian daripada proses pembelajaran juga. Jadi salah satu bentuk mencintai lingkungan atau alam adalah memberdayakan tumbuhan, artinya melakukan penanaman terhadap tumbuhan sehingga alam menjadi rindang, kemudian air juga terserap di sana sehingga banjir akan terhindar dari suatu wilayah tersebut. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang jangka panjangnya mungkin ini akan dilakukan oleh pihak tertentu seperti pemerintah daerah dan lain sebagainya yang mampu menangani hal tersebut. Kalau banjir kan ada namanya badan apa itu? BPDB kah? Yang terkait dengan itu yang bisa menangani. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita bahas atau kita bagi lagi bersama terkait dengan inovasi ini. Seterusnya, adakah lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan ke materi atau sesi berikutnya. Baik, nah sekarang kita memasuki peran guru penggerak. Kalau tadi mulai dari guru penggerak, sekarang peran guru penggerak. Apa bedanya nilai dan peran? Kalau nilai itu kan biasanya muncul dari dalam diri masing-masing. Kalau peran itu yang actionnya keluar. Jadi ada nilai, ada peran. Jadi di dalamnya oke, di luarnya oke juga. Nah seperti itu. Nah itulah seorang guru penggerak. Di dalamnya bagus, di luarnya bagus juga. Nah seperti itu. Tadi nilainya, sekarang perannya. Apa peran guru penggerak? Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas seorang guru merupakan salah satu pemimpin pembelajaran, tapi bukan pusat pembelajaran. Kita bedakan antara pemimpin dan pusat. Kalau pemimpin itu sifatnya mengarahkan, mengontrol atau membimbing. Kalau pusat itu sifatnya mengatur pada dirinya. Artinya pembelajaran itu bersumber pada dirinya. Ini dari sini, ini nah seperti itu. Kalau seorang pemimpin itu menjadi fasilitator dan lain sebagainya. Artinya sifatnya tidak berfokus pada diri itu sendiri. Itu salah satunya. Berbeda antara pemimpin. Baik, kita lanjut. Peran guru penggerak yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain atau menjadi pembimbing atau pengarah bagi guru lain. Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang sangat positif bagi kita sebagai pendidik, bukan saja sebagai seorang guru penggerak atau yang lainnya. Kenapa? Karena ternyata itu dimasukkan ke dalam salah satu peran guru penggerak. Nah itulah artinya invest pengetahuan. Jadi kalau salah satu guru mendapatkan ilmu pengetahuan A misalnya, maka guru tersebut memiliki kewajiban atau keharusan memberikan pengetahuan tersebut kepada guru yang lain. Itu merupakan salah satu berbagi, karena berbagi itu nanti akan masuk ke dalam kolaborasi tadi. Jadi antara nilai dan peran itu sangat terkait hubungannya dalam guru penggerak tersebut. Dan ini akan kita terapkan secara bersama-sama sebagai seorang pendidik. Seterusnya, yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah itu peran guru penggerak. Ini murid itu dijadikan seorang pemimpin. Mungkin apakah minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran, dalam hal sosial, kebudayaan dan lain sebagainya. Seterusnya, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini salah satu peran guru penggerak juga, yaitu menggerakkan komunitas praktisi, di mana nantinya akan memberikan kontribusi yang positif kepada dunia pendidikan, bukan saja di lingkungan sekolah tapi juga di ranah yang lebih luas.
seperti itu. Kemudian yang kelima, mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, menjadi coach dari guru lain itu nantinya akan terkait dengan mendorong kolaborasi. Kenapa jadi kolaborasi harus dilakukan? Karena tidak mungkin suatu tujuan akan tercapai hanya dicapai dengan satu orang saja. Oleh karena itu, kolaborasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam tercapainya suatu pendidikan yang berkualitas dan bermutu bagi peserta didik. Sehingga kolaborasi tidak bisa dipisahkan dengan suatu kesuksesan. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh teori-teori terdahulu. Ternyata kemerdekaan itu tercapai dengan adanya persatuan dan kesatuan. Ada istilah yang mengatakan kalau ribu itu kan sendiri itu mudah dipatahkan. Kalau digabung kolaborasi maka akan lebih kuat. Nah, seperti itu halnya guru. Jadi guru itu kalau bisa berkolaborasi maka akan mampu menciptakan kualitas pembelajaran yang baik dan bermutu. Baik, kita teruskan. Selanjutnya, isi guru penggerak. Nah, ini peran guru penggerak. Sekarang visi guru penggerak. Jadi ada nilai, peran, visi. Ada nilai, peran, visi. Jadi guru penggerak. Baik, untuk yang peran guru penggerak, adakah yang ditanyakan? Jadi kita sekaligus pemaparan, sekaligus tanya jawab supaya tidak bingung mendengarkan suara suaraan. Jadi beginian. Ada pertanyaan dari peran guru penggerak sekarang. Kalau tadi nilai guru penggerak, sekarang peran guru penggerak terkait dengan menjadi pemimpin, menjadi coach, kemudian menjadi pembinaan murid, meningkatkan komunitas dan juga mendorong kolaborasi. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya adalah kasusnya, kasus luar biasa, sangat menginspirasi untuk dikembangkan terus apa itu yang namanya peran guru penggerak. Jadi ternyata kasus yang sering kita hadapi di sekolah itu tidak jauh dari yang namanya sampah, kemudian pelanggaran tata tertib dan sebagainya. Nah, untuk sampah itu sendiri, bagaimana kita menanamkan nilai kesadaran kepada siswa terkait sampah tersebut. Nah, pertanyaan Ibu ini saya akan coba untuk memberikan masukan. Yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memberikan informasi atau penjelasan kepada peserta didik bahwa sampah itu harus ditempatkan pada tempatnya dan juga tentu tidak merusak yang namanya pemandangan kelas dan juga sekolah. Langkah yang pertama adalah kita gunakan peran guru penggerak. Apa peran guru penggerak? Baik, yang pertama mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi ternyata murid itu juga sebagai seorang pemimpin terkait dengan sampah. Baik, bagaimana sampah itu dikelola oleh murid sehingga dia sadar bahwa dia tidak harus menjadi momok bagi kelas, artinya dia bisa sendiri membersihkan kelas. Yang pertama, menanamkan kepada murid bahwa dia seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan dan dia perbuat, dan mampu bertanggung jawab
terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia rasakan. Misalnya kalau sampahnya ada berarti kan rasanya tergantung. Karena tidak nyaman maka perlu menemukan rasa kesadaran dalam pemikirannya bahwa itu perlu disingkirkan. Nah itulah salah satu bukti dari kepada membentuk kepemimpinan murid, sehingga murid itu merasa sumpah atau malu kalau melakukan hal-hal yang negatif, termasuk dalam hal sampah tersebut. Dan tentu ini dimulai dari diri anak itu sendiri. Karena apa? Karena memang stimulus dari luar itu sangat kecil pengaruhnya, tapi kalau stimulus dari dalam itu sangat besar. Bagaimana menumbuhkan pemahaman konsep kepada anak terkait dengan kebersihan tersebut? Tentu salah satunya dengan menjelaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari kepada keimanan. Kebersihan merupakan dari pakar kesehatan. Nah dengan adanya mindset pemikiran tersebut, anak akan paham, akan sadar bahwa sampah tersebut merupakan salah satu hal yang perlu dibersihkan atau dihilangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sedikit menambahkan, sebenarnya terkait dengan sampah itu adalah merupakan suatu karakter daripada siswa. Maksudnya siswa kan buang sampah sembarangan nih. Nah itu merupakan karakter yang tumbuh di lingkungan sekolah karena terbiasa dengan membuang sampah sembarangan. Nah untuk mengatasi tersebut salah satunya adalah dengan menanamkan nilai karakter yang positif. Karakternya apa? Karakternya ya tadi mampu menjadi pemimpin bagi dirinya, mampu menjaga lingkungannya. Jadi dia merasa menjadi pemimpin terhadap diri sendiri. Artinya dia mampu mengelola pemikirannya dan perbuatannya ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi atau ada tambahan dari kawan-kawan rekan guru yang lain? Baik, kalau tidak ada kita teruskan, nanti akan kita bahas lagi di sesi akhir. Seterusnya visi guru penggerak. Ternyata seorang guru penggerak itu harus memiliki visi. Ada visi, ada misi. Kalau di sini disebutkan visi. Baik, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita di masa datang. Visi juga diartikan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas ataupun perubahan di sekolah. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang sering disebut dengan inquiry apresiatif. Berbicara inquiry apresiatif ini mungkin kawan-kawan guru sudah banyak mengenal terkait dengan teori ini atau baru mengenal tapi sudah tahu melaksanakan. Baik, kita teruskan sebelumnya. Nah ini visi guru penggerak tadi. Jadi visi guru penggerak itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi visi guru penggerak itu harus sesuai atau sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki beberapa unsur atau elemen. Diantaranya itu adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah itu merupakan visi dari guru penggerak. Artinya apa? Artinya visi dari seorang guru penggerak tidak melepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Harus berada di lingkaran tersebut. Karena apa? Karena profil pelajar Pancasila itu merupakan induknya dari suatu tujuan pendidikan. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana seorang guru penggerak mampu merumuskan suatu visi? Itu harus menyesuaikan
disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan geografi dan juga alam di sekitar lokasi tersebut. Namun tetap tidak terlepas dari yang namanya unsur profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dicontohkan visi guru penggerak terwujudnya murid yang berimpang, cerdas, bergotong royong, mandiri, dan berpendidikan global dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan sebelum kita lanjut, kita lepas satu-satu. Visinya terwujudnya murid yang berimpang. Dan berimpang itu ada di profil pelajar Pancasila bagian beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu unsurnya. Jadi di sana ada. Baik, kita teruskan. Kemudian cerdas. Cerdas ini akan masuk ke profil pelajar Pancasila pada bagian termasuk bagian bernalar kritis, kemudian kreatif. Jadi ada beberapa item masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong masuk ke profil pelajar Pancasila bergotong royong. Mandiri juga sama, mandiri di sana. Kemudian berkebinekaan global. Di sana juga ada berkebinekaan global. Nah, itu salah satu bentuk visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak itu harus mencakup 5 profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena dalam profil pelajar Pancasila itu sudah tercover semua apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Intinya yang digariskan oleh pemerintah. Dan kita teruskan. Nah, ini tadi kewirausahaan apresiatif. Jadi kewirausahaan apresiatif itu merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan juga dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Nah, itu salah satu bentuk atau pengertian dari inquiry apresiatif. Kemudian kita teruskan, inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik, hal apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Baik, sebelum kita teruskan, adakah pertanyaan terkait inquiry apresiatif? Baik, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaan di sini, apakah visi guru penggerak itu harus disamakan dengan visi sekolah, ataukah boleh membuat visi sesuai dengan bagian? Baik, terima kasih sekali pertanyaannya, Pak Rahim ya. Sangat luar biasa. Apakah visi itu harus sesuai dengan visi yang ada di sekolah sekarang, atau perlu visi baru, atau perlu direvisi lagi? Baik, berbicara visi, tentu itu merupakan suatu proses yang panjang. Artinya kalau mungkin kita membuat visi itu satu kali duduk, nah seperti itu. Proses menyusun visi itu melibatkan beberapa unsur. Kalau kita membentuk suatu lembaga pendidikan, berarti kita nama sekolahan nih, maka itu diperlukan beberapa unsur, diantaranya orang tua atau calon orang tua. Kemudian praktisi pendidikan. Setelah itu mungkin pakar-pakar hukum yang lainnya. Namun dari berbagai unsur tersebut yang terlibat dalam penyusunan visi sekolah, itu yang paling mendasar adalah apa yang menjadi kebutuhan peserta didik di lingkungan tersebut. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Karena di
merupakan nilai tambah atau nilai jual yang ada di sekolah tersebut. Namun dengan catatan tetap menyusun visi sekolah atau lembaga itu tidak lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena dalam proses ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu agar tujuan pendidikan di suatu lembaga tersebut sesuai dengan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan anak bangsa dan akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, itu salah satu dari tujuan pendidikan. Kebahagiaan itu tidak akan tercapai kalau 5 unsur dalam profil pelajar Pancasila itu lepas. Contohnya misalnya nih, kita meninggal atau menghilangkan gotong royong. Jadi dalam visi itu tidak tergambar atau tidak tersirat gotong royong, maka itu akan kurang. Kurangnya apa? Nanti output dari sekolah tersebut, anak tersebut atau siswa tersebut kayak hidup pengurangan gitu. Ada mobil gotong royong, ada mobil kerjasama. Sehingga 5 profil pelajar Pancasila itu harus komplit. Kemudian anggap aja kalau kita tinggalkan kreatifnya misalnya nih, artinya dalam visi itu tidak menggambarkan adanya kreatif. Nah, maka hasil dari lulusan sekolah tersebut atau lembaga tersebut tidak bisa diberdayakan di dunia kerja. Anggap aja misalnya habis lulus pintarnya misalnya nih, cuma yang karena kreatif, nah seperti itu. Salah satu bentuk kreatif yang ada di sekolah adalah misalnya mampu mengembangkan sesuatu. Anggap aja misalnya dia bisa, kalau di lembaga yang terkait dengan kejuruan, misalnya dia bisa mengembangkan aplikasi misalnya. Nah itu salah satu kreatifnya. Nah kemudian kalau profil pelajar Pancasilanya tertinggal, salah satunya misalnya tadi, maka hasilnya juga tidak akan berkualitas kepada peserta didik itu. Nah sehingga visi dari suatu lembaga atau sekolah harus masuk atau tercover semua yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian yang paling dasar atau yang dominan adalah biasanya lembaga yang mengusung visi sekolah itu meletakkan yang sifatnya beriman itu di awal. Kalau di sini kan dicontohkan beriman dan bertakwa. Nah itu salah satu visi yang pertama. Jadi poin yang pertama itu biasa diletakkan dengan berkaitan dengan ketuhanan. Sehingga dalam profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa itu juga diposisikan posisi pertama. Nah seperti itu. Kemudian haruskah visi itu kita revisi? Nah sebenarnya dalam lembaga pendidikan tidak ada batasan atau ketentuan untuk merevisi suatu visi di sekolah. Namun biasa ada meninjau kembali visi yang tersebut, apakah perlu diperbaiki atau diperbaharui, itu misalnya ada. Tapi yang melakukannya adalah orang-orang yang memang berkapasitas untuk itu. Misalnya kalau tidak sekolah, ada yang seperti itu, orang tua dan juga kepala sekolah, itu mungkin melibatkan dinas pendidikan. Jadi kecuali awal-awal mungkin bisa orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus bisa bekerja sama. Kalau sudah terbentuk itu biasanya ditinjau kembali dengan melibatkan beberapa ya seperti itu. Jadi kalau ditinjau itu misalnya setahun sekali melihat ini visinya apakah layak untuk diteruskan atau ada perubahan, itu biasanya ditawarkan atau disampaikan ke forum untuk dibahas. Kalau misalnya perlu diubah maka diubah, kalau tidak berarti ya diteruskan. Biasanya memang visi itu menyesuaikan dengan zaman. Tidak mungkin lagi visi yang terdahulu 30 tahun yang lewat misalnya masih terpakai, biasanya bukan ada perubahan. Kalau pernah saya baca visi itu biasa ditinjau kembali itu sekitar 5 tahun. Jadi itu paling lama. Ada, tapi tergantung suatu lembaga. Misalnya lembaga tertentu meninjau visi itu setahun sekali, 2 tahun sekali. Gitu. Tapi paling lama itu 5 tahun karena
jangka waktu 5 tahun itu akan mampu menunjukkan perubahan yang banyak. Baik, kita teruskan. Selanjutnya ini sudah tadi kita bahas. Nah, sekarang tahapan Bagja. Apa itu Bagja dalam program ini? Bagja buat pertanyaan utama, kemudian A-nya ambil pelajaran, D-nya gali mimpi bersama, D-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Ini bagian Bagja dalam inquiry tersebut. Baik, terkait Bagja mungkin ada pertanyaan? Yang jelas dalam Bagja ini adalah proses untuk menentukan visi tadi Pak Rahimnya. Jadi untuk menentukan visi diperlukan Bagja. Jadi buat pertanyaannya dulu, pertanyaan utama, kemudian ambil pelajarannya, setelah itu gali mimpi. Ini biasanya prosesnya panjang. Jadi memerlukan beberapa waktu untuk bisa menyusun Bagja, kemudian hanya atur eksekusi. Dalam hal ini akan mampu menghasilkan suatu visi. Kita teruskan. Nah, sekarang budaya positif. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang dinamakan karakter budaya positif juga. Dan kita teruskan budaya positif. Baik, ada riset positif. Kita ambil dari William bahwa teori yang kemudian hari belakangan ini dinamakan Jazz Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dan kontrol. Kita teruskan. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setelah itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perlu kita perbincangkan lagi apakah sesuai atau tidak. Baik, kita teruskan. Paradigma Stephen yang mengatakan bahwa ada stimulus, ada respon. Kemudian ada teori kontrol. Jadi ada respon dan juga stimulus. Ada stimulus, ada respon, ada teori kontrol. Baik, kita teruskan lagi. Nah, di sini akan lebih jelas terlihat apa itu stimulus dan apa itu kontrol. Baik, kalau stimulus respon itu biasanya realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian selanjutnya stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi memang pandangan kita sebagai pendidik ataupun insan itu berbeda-beda dalam hal tertentu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Itu perbedaannya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin ini perlu kita pahami bahwa sesuatu yang terjadi pada siswa itu biasanya ada tujuannya. Apa tujuan dari siswa melakukan itu? Nah, itu teori kontrol yang berbicara. Kalau stimulus responnya, nah itu salah. Nah, itu seperti itu. Jadi itu langsung menjudge sesuatu kesalahan. Itu stimulus respon. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Baik, jelas sekali perbedaannya. Jadi pada intinya yang bisa merubah dan mengontrol kita adalah diri kita sendiri atas stimulus yang ada dalam diri kita sendiri, bukan dari stimulus orang lain. Selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah yang tergambar di dalam program kurikulum itu selalu menampilkan kolaborasi dan memasakkan sesuatu di ranah tertentu. Oleh karena
kolaborasi sering muncul di dalam teori-teori pembelajaran. Selanjutnya, stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya, berpikirnya model berpikir menang-menangan. Maksudnya semua orang berpotensi untuk mengembangkan kepribadiannya masing-masing yang positif. Kalau stimulus responnya di sana nanti ada merasa benar sendiri dan sebagainya. Tapi kalau teori kontrolnya semua orang benar, walaupun nanti kebenaran itu akan menumbuhkan perbedaan di dalam masyarakat. Dan kita teruskan. Nah, makna disiplin menurut Bapak pendidikan kita Ki Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Baik, jelaskan Bapak Ibu, disiplin itu bisa kita lakukan terutama dalam diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mendisiplinkan kita. Walaupun nanti pada akhirnya ada orang tertentu yang mendisiplinkan kita itu biasanya sifatnya menurut tingkatannya. Dan kita teruskan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Baik, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kehidupan kita dan lingkungan kita, terutama di lingkungan pendidikan yang kita harapkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ada 5 tadi. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai kebajikan yang perlu kita kembangkan dan perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing dan juga di lingkungan sekolah. Baik, seterusnya nilai-nilai kebajikan diantaranya kalau sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, dan seterusnya. Karena ada juga kerjasama, jadi kerjasama itu selalu muncul. Kita teruskan. Kemudian ada lagi nilai kebajikan yang menurut pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Seterusnya lagi, nilai-nilai kebajikan ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian kesatuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada yang namanya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikannya berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kemudian pemecahan masalah, sumber pengetahuan dan tanggung jawab serta sahabatan. Kemudian seterusnya ada poin kelima tentang morality, ada empati, suara hati, kemudian kontrol diri, kemudian toleransi dan keadilan. Kita teruskan nilai-nilai kebajikan tersebut. Yang pertama, peduli, ada rajin, ada integritas dan rasa hormat. Di antaranya adalah kalau peduli itu biasanya tegang rasa, gotong royong. Kemudian kalau rajin, di antaranya ada kreatif, semangat, dermawan. Kalau integritas ada baik hati, berprinsip, dan keteguhan hati. Kalau rasa hormat ada juga di sana ada tanggung jawab, pengabdian dan toleransi. Nah, ini bagian daripada nilai-nilai kebajikan yang
sangat efektif dan perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sebagai guru dan juga untuk dapat kita jelaskan kepada peserta didik kita ada peduli dan lain sebagainya. Kita teruskan. Kemudian teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ada dalam diri manusia. Ada 3 motivasi dan motivasi ini akan kita rasakan untuk mengembangkan karakter masing-masing. Kemudian ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi? Baik, perhatikan. Secara umum, hukuman merupakan disiplin identitas gagal yang bermakna negatif, tentunya tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian disiplin juga disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi 2. Ada konsekuensi dan juga restitusi. Jadi apa itu hukuman? Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi akibat hukuman peserta didik akan merasa tersakiti dan juga akan dirasakan selamanya. Kalau konsekuensi itu bagian sesuatu yang harus terjadi. Artinya apa? Artinya kalau di suatu kelas atau sekolah ada kesepakatan atau aturan itu dilanggar atau dilakukan oleh peserta didik, tentu mereka akan mendapatkan konsekuensi dari aturan yang telah mereka sepakati tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan pilihan yang tentunya akan lebih efektif dan positif diterapkan kepada peserta didik. Kita teruskan. Kalau hukuman tadi tidak nyaman untuk murid, kemudian ada lagi korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi kita teruskan, korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau ada hukuman itu biasanya akan menyakitkan murid. Kemudian kalau sifatnya yang positif itu salah satunya konsekuensi, itu sifatnya akan tidak nyaman, artinya mungkin dia merasa malu dan lain sebagainya. Kalau restitusi itu biasanya anak akan mendapatkan penguatan, artinya pemahaman. Artinya misalnya anak melakukan pelanggaran, maka dengan restitusi anak itu akan disadarkan bahwa perbuatan tersebut salah, sehingga dia merasa pulih lagi dan kembali untuk melakukan hal-hal yang positif dan tidak akan melakukan hal yang buruk tersebut. Baik, kita teruskan. Nah, ini namanya. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak melibatkan. Ini sudah hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah, yang biasanya diarahkan dari orang yang tertinggi ke orang ke bawahnya. Atau kalau di lingkungan sekolah itu biasanya guru dan muridnya. Hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun juga. Baik, kita teruskan Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser ada 5: bertahan hidup, cinta dan merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, dan kesenangan dan penguasaan. Jadi 5 dasar ini harus kita terapkan dan harus kita berikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dia mampu memberikan impact positif juga dalam lingkungan mereka. Baik, kita teruskan lagi. Ada posisi kontrol. Ternyata guru itu memiliki posisi kontrol yang dimana posisi tersebut bisa kita lakukan, namun tetap kita pilih mana yang positif. Ada posisi kontrol yang sifatnya menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, menjadi teman, dan pemantau, selanjutnya menjadi manajer.
Jadi kelima posisi kontrol guru ini, posisi manajerlah yang paling efektif dan ideal sebagai guru yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin dari lima kontrol guru ini, semua kontrol tersebut bisa kita lakukan, namun tetap memperhatikan kondisi dan karakter peserta didik. Baik, untuk di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Cukup Bapak Ibu ya, alhamdulillah, artinya sudah tersampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini adalah slide terakhir. Tempatnya, terima kasih dan salam bahagia. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menutup sosialisasi pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan bersama. Semoga ini menjadi bagian dari hal-hal yang positif yang bisa kita kembangkan dan menjadi amal ibadah kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah menghadiri sosialisasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, rekan sejawat dari Bapak Muhammad Yudi. Dalam sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yudi, bagi saya itu sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi positif bagi kami sebagai rekan pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang baik untuk anak didik kami. Dengan adanya budaya positif tersebut dan memberikan nilai positif bagi siswa dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk terus belajar sesuai dengan minat bakatnya dan guru dapat memberikan layanan pendidikan secara maksimal, dan pada akhirnya siswa akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan kesempurnaan itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian, terus berinovasi dan selalu semangat kepada Bapak Muhammad Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi, teman sejawat Pak Muhammad Yudi. Dengan adanya sosialisasi budaya positif di lingkungan Karangkas 1, saya bisa mengambil pelajaran bahwa dengan adanya budaya positif yang dilaksanakan di kelas-kelas, siswa dapat belajar lebih